Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel M. Nurholis Setiawan. Kali ini perbincangan kita pada siang hari ini seputar OPOP ya. OPOP itu adalah One Pesantren One Product. Bersama saya telah hadir Gus M. Alaika Fajri SHIMM, koordinator atau tenaga ahli OPOP Jawa Timur untuk bidang pesantrenpreneur ya, sekaligus juga ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Mojosari Mojokerto. Saya panggil beliau Gus Alex. Assalamualaikum Gus Alex. Waalaikumsalam Prof. Nah, ini memang dari beberapa obrolan-obrolan sebelumnya memang kita sengaja mengajak ngobrol para gawagis jadi para gus gitu ya, yang memang merupakan kader-kader pesantren masa depan. Sekaligus juga bicara pesantren tidak hanya sekedar taklim ya, bagaimana pengajaran atau dunia pendidikan pesantren, tapi justru yang kita tonjolkan adalah dunia entrepreneurship-nya atau dimensi kewirausahaannya. Lalu karena itu pada obrolan segmen kali ini saya ingin banyak menggali informasi Mas atau Gus terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh OPOP ya. Kalau tadi sebagai intro, OPOP adalah One Pesantren One Product. Nah, tentu sebagaimana kita ketahui para pemirsa yang budiman, di Jawa Timur kan ada 5.000 lebih ya pesantren. Nah, saya angkanya tentu tidak hafal, tapi setidaknya 5.000, di atas 5.000 pesantren yang kalau kemudian kita konsisten dengan istilah OPOP ya, One Pesantren One Product, ini tentu kita bayangkan akan ada 5.000 lebih produk begitu ya. Nah, apakah seperti itu ataukah ada sebuah strategi yang akan dilakukan oleh OPOP sebagai sebuah kebijakan? Nah, kita akan obrolkan ini dengan Gus Alex, dan mohon Gus Alex bisa memberikan penjelasan kepada kita ya tentang bagaimana OPOP ini dibentuk, lalu kemudian siapa sebagai mitra strategis atau aktor utama dari OPOP di segmen pesantren tadi itu. Silakan Gus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktunya. One Pesantren One Product adalah sebuah program untuk melaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. OPOP Jawa Timur diinisiasi melalui Ibu Gub dengan ICSB pada awalnya, International Council Business Forum Armanta, kemudian melalui Pentahelix, akademisi, bisnismen, ataupun melalui forum pesantren, media, dan juga kewirausahaan daripada pesantren. Maka kolaborasi Pentahelix ini kita coba definisikan apa itu OPOP. Akhirnya kita menemukan 3 pilar, yaitu santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Santripreneur adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada para santri, di mana pondok-pondok pesantren itu core-nya adalah pendidikan dan dakwah. Di beberapa pesantren itu memang belum ada KWU untuk kegiatan kewirausahaan berbasis pesantren, kecuali yang beberapa tahun ini sudah digagas oleh SMK Mini atau sekarang berganti nama menjadi pesantren vokasional. Maka melalui santripreneur ini dikomandani oleh Gus Reza Lirboyo. Kemudian di lingkungan di pesantrenpreneur kami mencoba bagaimana pondok-pondok pesantren yang sudah punya badan usaha itu secara kelembagaan itu kuat. Maka kita coba advokasi kelembagaannya dimulai dari penguatan peran daripada koperasi pondok pesantren. Koperasi pondok pesantren melalui Dinas Koperasi dan UMKM itu memberikan hibah kepada koperasi-koperasi pondok pesantren OPOP 50 juta untuk pengembangan produk unggulan masing-masing pesantren. Gus Alex itu kan koordinator di pesantrenpreneur ya, di advokasi kelembagaan tadi. Kita juga sama-sama tahu bahwa banyak pesantren di Jawa Timur yang memang secara kelembagaan sangat mandiri lah, karena memiliki bukan hanya kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi juga bisnis begitu ya di pesantren. Dalam segmen sebelumnya saya pernah ngobrol dengan bendahara umum ya,
habit trend himpunan ekonomi dan bisnis pesantren, ada banyak sekali hal yang penting ya terkait dengan geliat pesantren di dalam pengelolaan bisnis. Lalu kaitannya dengan OPOP sebagai sebuah program tadi itu yang sifatnya top down karena kebijakan, lalu responnya adalah bisa dikatakan bottom up gitu ya, karena inisiatif pesantren, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis pesantren, santripreneur tadi, sosiopreneur juga ada di dalamnya. Kira-kira bentuk sinerginya gitu ya, kalau kita hubungkan tadi dengan keberadaan wadah-wadah yang sudah ada itu gimana Gus? Bentuk sinergitas yang sudah kita bangun, kita coba membuat bagaimana masing-masing pesantren melalui badan usaha ini atau produk-produk unggulannya ini kita bangun untuk dalam format bagaimana produk itu laku di pasar. Maka membutuhkan satu SDM. SDM kita alhamdulillah mendapatkan fasilitator dari Bank Indonesia, dari OJK, kemudian dari OPD terkait, Desperindak ataupun Dinas Koperasi melalui Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu di masing-masing pesantren yang punya badan usaha itu tidak semuanya punya. Maka kita fasilitasi tahun ini saja 50 Dewan Pengawas Syariah. Kemudian SDM di masing-masing pesantren melalui SKKNI Manajer Koperasi Syariah. Jadi masing-masing pesantren yang sudah open minded membuka ruang untuk mau scale up, maka kita coba untuk memberikan transformasi dalam bentuk SDM di masing-masing pesantren. Memang pada masing-masing pesantren tidak semuanya membuka diri, seperti halnya industrialisasi yang ada di Sunan Derajat, industrialisasi yang ada di Nurul Jadid, ataupun Bahrul Maghfirah Malang, ataupun di Anur 1 ataupun Anur 2, ataupun di beberapa pesantren Temboro ataupun Gontor. Nah, hal semacam itu maka kita coba membangun sinergitas kepada mereka untuk sesuai dengan amanah Ibu Gub, Ibu Khofifah Indah Parawansa, bahwasanya produk-produk pesantren itu kebanyakan mamin. Maka Gus tolong ini jadikan untuk bagian daripada komunal branding. Sesama AMDK semuanya jangan ngambil porsinya AMDK. Nah, jadi segmentasinya beda-beda. Segmentasinya beda-beda. Baik, tadi kalau saya tidak salah ingat begitu ya, maklum sudah tua lah. Kan tadi jenengan nyebut advokasi kelembagaannya kan lebih banyak ke koperasi ya, kalau saya tidak salah dengar. Iya, advokasi kelembagaan memang di ranahnya koperasi ya Pak. Karena sesuai amanah Ibu Gub bahwasanya program OPOP ini tidak bisa hibah ini kita berikan secara personal ataupun pesantren. Bicara pesantren tambak beras maka asramanya berapa? Bicara Lirboyo maka asramanya berapa? Maka ketika satu pesantren diberikan, otomatis asrama yang lainnya juga minta difasilitasi sesuai hal yang sama. Maka yang kita berikan adalah berbasis koperasi pondok pesantren. Itu yang lebih menurut Ibu yang lebih bisa diterima oleh banyak orang secara kelembagaan, kemudian berbasis kekeluargaan, sehingga nanti pembagian SHU masing-masing asrama itu bisa terdistribusi dengan baik. Ya, sebagai sebuah kebijakan kan belum lama ya, belum lama, sehingga tentu kita tidak bisa melakukan apa ya, bahasa ekstrimnya itu penilaian apakah berhasil atau tidak mungkin ke sana karena kebijakan baru. Tapi pertanyaan saya adalah jenengan sebagai katakanlah operator ya, karena sebagai koordinator pesantren trainer tadi ini kan otomatis sebagai aktor lah yang ada di lapangan. Itu kira-kira kalau jenengan melakukan semacam analisis gitu ya, kelayakan sekaligus juga harapan ya. Kira-kira ada optimisme di situ bahwa program ini akan berhasil sinergi dengan keberadaan geliat yang ada di dunia pesantren. Siap, alhamdulillah kami selalu membuka diri untuk terus bersinergi dengan Robitul Mahid Al Islamiyah, kemudian dengan teman-teman Asparagus, Adpaning dan beberapa pondok-pondok pesantren dengan forum-forum yang ada. Kita di OPOP melalui Sosiopreneur kita sudah membentuk mengumpulkan 18 pondok pesantren alumni. Pondok pesantren alumni pesantren ini kan tidak pernah punya data center untuk alumni pesantren ini sudah jadi apa di masyarakat, Prof? Mau CV, mau PT dengan seluruh produktivitas alumni pesantren yang sudah punya kiprah di luar.
ini coba kita mitigasi. Alhamdulillah ketemu dengan Gus Ghazali. Ini yang sudah bergerak di Nujek dan sudah menjadi SCEO dan juga di HIPSI, di HPN. Nah, kita coba mensinergikan irisan-irisan itu menjadi bagian daripada motor penggerak daripada ekonomi umat. Baik, ekonomi umat sebagai kata kunci. Begini, obrolan saya ini kan saya kasih topik besar bicara ekonomi syariah kan gitu ya. Tentu bicara ekonomi syariah itu kan ada beberapa leveling ya. Level kampus saya sebagai akademisi yang itu tugasnya adalah mencetak SDM qualified enough lah untuk pengembangan ekonomi syariah. Meskipun itu bukan bidang saya, tapi saya sebagai katakanlah orang yang berada di kampus merasa perlu untuk memprovokasi. Gitu kan. Jadi bagaimana keberadaan prodi-prodi ekonomi syariah yang ada di kampus ini relevan nggak sih kan gitu kan? Maksud saya pertanyaan tentang relevansi kan tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, lalu permintaan yang ada di masyarakat seperti apa kan itu kan. Lalu dari perspektif jenengan tadi sebagai aktor dalam pesantrenpreneur tadi ya, dalam kerangka OPOP tadi, One Pesantren One Product, sisi ke ekonomi syariahnya itu di mana? Sisi ekonomi syariahnya pada prinsipnya adalah kita ingin membangun sinergitas antara pondok-pondok pesantren dan juga pihak akademisi dalam bentuk format bagaimana regulasi yang ada di masing-masing pemerintahan daerah, kemudian provinsi. Ini sangat berbenturan erat dengan yang namanya kajian, Gus Prof. Kajian-kajian itu semuanya poksinya, tusinya itu ada di Bapeda. Dalam hal ini OPOP bersama dengan ITS dan juga UNUSA mau membangun bentuk daripada kajian-kajian itu melalui yang sudah ada di masing-masing kampus, dan kita coba untuk memformulasikan dan mensinergikan kolaborasi dengan para insan akademisi. Maka kemarin dengan adanya karena di OPOP itu bagian daripada program yang dibentuk oleh provinsi dan itu bentuknya adalah kedinasan, maka dengan adanya KPUE, Koperasi Pengembangan Ekonomi Umat, maka kemarin kita deklarasi Situbondo. Deklarasi Situbondo itu membangun jaringan akses yang lebih luas untuk teman-teman daripada akademisi dan juga pesantren dan juga pelaku IKM, UMKM yang ada di masing-masing grassroots untuk bisa membuat communal branding yang bisa diunggulkan provinsi dan itu menjadi ikon daripada Jawa Timur berbasis kawasan. Ya, gini Gus, saya punya analog sederhana untuk bisa mengilustrasikan kegelisahan, gitu kan. Jadi ketika di dunia kampus tadi mengembangkan prodi, ya ekonomi syariah, ada ekonomi Islam, ada juga hukum ekonomi syariah, ya beberapa nama-nama lah begitu ya, yang tentu ini satu rumpun keilmuan yang dikembangkan. Lalu ini kita coba cross check dengan dunia perbankan ya. Sekarang BUMN yang punya syariah akan di-merger oleh pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia gitu ya. Lalu tentu selain ada produsen sumber daya manusia tadi kampus, kemudian policy keuangannya, pembentukan Bank Syariah Indonesia. Lalu tentu kita akan juga melihat kepada usernya kan, masyarakatnya, para pelaku usaha. Nah, bagaimana jenengan yang ada di pesantrenpreneur ini, karena bagaimanapun irisannya kan ada di situ sebagai arahnya adalah pada pelaku usaha ketika menyebut one pesantren one product, otomatis kan pelaku usaha ini kan itu kan. Nah, pelaku usaha itu tidak akan bisa lepas dari permodalan, kan gitu kan. Jadi tidak akan bisa lepas dari pemasaran kan gitu kan. Sehingga analisis jenengan sebagai orang yang terlibat di situ langsung, kemudian tahu data dinamika pesantren di Jawa Timur begitu, yang sudah banyak sekali geliat-geliatnya tentang kemandirian pesantren tadi itu, untuk kemudian melakukan sebuah prognosa lah gitu ya. Kira-kira bagaimana nasib ke depan ini begitu ya, untuk bisa setidaknya menjadi salah satu kontributor real bagi tumbuh berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia gitu kan. Betul. Terima kasih Prof. Untuk bagaimana geliat potensi ekonomi syariah di grassroots, memang ini entah itu akademisi, kemudian melalui perbankan
dan juga pesantren atau IKM sekarang ini tidak bisa kita mengaca pada paradigma ukuran sebelum pandemi. Sebelum pandemi ataupun sekarang pun sekarang tambah untuk mencari makan aja teman-teman daripada pelaku IKM untuk membiayai karyawan dan lain sebagainya itu membutuhkan effort yang sangat tinggi. Maka ketika perbankan mau masuk pesantren, maka kita coba untuk bagaimana win-win solution produk daripada perbankan ini bisa diterima di pesantren, tetapi karena pesantren itu cash flow-nya jalan, tetapi secara administrasi tidak jalan, maka tidak ada titik temunya. Susah ketemunya di situ. Maka kita coba ini pondok pesantren mana yang sudah punya aplikasi berbasis web ataupun berbasis Android yang bisa diterima oleh pesantren. Itu ada salah satu pondok pesantren yang sudah equal dan punya produk yang sekiranya bisa diterima oleh masyarakat, itu mewakafkan kepada Pemprov untuk pesantren Jawa Timur. Namanya Smart Pesantren. Yang kedua, point of sale. Point of sale ini bisa terintegrasi di warung pesantren, retail modern pesantren yang kita wakafkan melalui pondok pesantren itu kepada Jawa Timur dan dibeli oleh Bank Jatim Syariah. Bank Jatim Syariah ini mempelopori dan membantu kami untuk bagaimana mendistribusikan atau transfer of knowledge kepada pesantren-pesantren supaya secara administrasi itu mereka bisa bankable. Ya, ini menarik. Jadi obrolan saya dengan pakar ekonomi syariah sebelumnya itu menghasilkan sebuah tawaran pemikiran ya, bahwa mestinya keuangan syariah ini yang ada istilah lain keuangan inklusi gitu ya, itu tidak semata-mata berangkat dari profit oriented, tetapi mestinya pada utility. Nah, kalau sudah sampai pada utility mestinya aset ini menjadi penting. Betul. Sebagai pengganti kolateral. Kira-kira begitu sebagai orang bodoh yang memang karena bukan ilmu saya gitu. Tapi setidaknya obrolan-obrolan saya dengan para pakar ekonomi syariah itu begitu. Nah, ini menjadi sangat menarik menurut saya kalau seandainya ada yang memulai. Betul. Karena kan bagaimanapun bank ini kan butuh jaminan. Iya. Lah, seseorang yang bankable atau tidak kan harus ada syarat administrasi kan itu kan. Nah, sehingga bisakah kemudian misalnya aset berupa wakaf misalnya tadi yang kemudian bisa disekuritasi kan gitu ya. Misalnya begitu itu kan. Kalau itu secara regulasi itu mungkin menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi ini kan tidak mudah. Lah, oleh karena itu kasus tadi yang Gus Alex sampaikan bahwa ada sebuah pesantren ya yang secara cash flow sebetulnya jalan tapi administrasinya tidak sepenuhnya jalan sehingga tidak menjadi bankable, lalu kemudian diwakafkan, menjadi sangat menarik gitu ya untuk kita jadikan sebagai satu contoh, dan tentu kita akan lihat hasilnya. Tidak mungkin kita lihat sekarang itu kan. Dan itu sekaligus menutup second pencerahan kita akan tunggu bagaimana hasilnya, tapi setidaknya kita masih punya harapan yang menjanjikan, yang ya promising hope lah ya, bagaimana kemudian ekonomi syariah akan bergeliat di tanah air kita tercinta ini. Terima kasih Gus Alex, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.